Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Ikhwan, kitab yang membahas tentang ilmu bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bi barakatihi wa bi barakati ulumihi amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadhihi ay al muallafatul hadiratu fi zihni ay al aqli nazzalaha manzilatal mahsus bi jami'it tahqiqi fa asyara ilaiha biqaulihi hadhihi risalatun latifatun ay saghiratun jiddan fi bayanil majazi mutlaqan wa fi bayanit tashbihi wa fi bayanil kinayati ala sabilil ikhtisar ay ala tariqil ikhtisari wa huwa taqlilul lafzi ma'a kasratil ma'na wa ala sabilil ikhtisar ala ba'dil aqsam wa ala madhhabil qawmi taqriban lil mubtadi'i ja'altuha tuhfatan ay hadiyatan mustadrafatan lil ikhwan jam'u akhin wa yajma'u akhun aidan ala ikhwatin illa annahu sya'al ikhwan fi jam'i akhin bima'na sahib wal ikhwatu fi jam'i akhin minan nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi, bermula ini yang mana, kemana isyarahnya? Ay al-mu'allafatul hadiratu fi zihni, artinya yang disusunkan atau yang telah tersusun, yang hadir di dalam zihin, artinya di dalam akal. Jadi kata musannif ini maksudnya ini yang lahir di dalam zihin beliau, di dalam benak akal pikiran beliau. Nazzalaha manzilatal mahsus, menempatkan ianya musannif akannya al-muallafah tersebut, susunan dalam zihin tersebut, manzilatal mahsus, pada tempat sesuatu yang mahsus, pada amrun mahsus. Padahal itu bukan amrun mahsus tapi amrun maknawi, amrun yang ada di dalam zihin. Beliau tempatkan pada tempat yang mahsus. Apa jamek di antara amrun maknawi dan amrun mahsus tersebut? Bijami'it tahqiqi, dengan jamek, dengan titik temu tahqiq, maksudnya sama-sama tahqiq, sama-sama pasti. Al-muallafah al-hadirah fi zihni, itu tahqiq di dalam zihin beliau, pasti ada di dalam zihin beliau. Begitu juga yang mahsusnya juga tahqiq. Jadi dengan jamek at-tahqiqu. Fa asyara ilaiha biqaulihi, maka mengisyarah ianya musannif kepadanya al-muallafah tersebut biqaulihi, dengan katanya musannif hazihi, bermula ini. Bermula ini yang di'irab sebagai mubtada. Risalatun latifatun, itu sebuah risalah yang tipis. Ay saghiratun, artinya yang kecil. Ay saghiratun jiddan, artinya yang kecil sekali. Ini adalah satu risalah yang tipis, artinya yang sangat-sangat kecil. Fi bayanil majazi, di dalam menjelaskan tentang majaz mutlaqan, secara mutlak. Jadi dalam risalah ini beliau menjelaskan tentang majaz secara mutlak, maksudnya mencakup keseluruhan daripada majaz. Wa fi bayanit tashbih, dan juga di dalam menjelaskan tentang tashbih. Wa fi bayanil kinayah, dan juga di dalam membahas tentang kinayah. Jadi ada 3 pembahasan di dalam kitab ini, di dalam ilmu bayan ini, khususnya di dalam kitab ini, yaitu menjelaskan tentang majaz, tashbih, dan kinayah. Ala sabilil ikhtisar, yang beliau jelaskan di atas jalan yang ringkas.
Ai ala tariqil ikhtisari, artinya di atas jalan atau metode ringkas. Jadi beliau menjelaskan secara ringkas, tidak menjelaskan dengan panjang lebar. Apa itu ikhtisar? Wa huwa taqlilul lafzi ma'a kasratil ma'na. Makna ikhtisar adalah sedikit lafal beserta banyak makna. Jadi walaupun lafalnya sedikit, lafalnya ringkas, namun terkandung makna yang luas, terkandung makna yang banyak. Itu makna daripada ikhtisar. Wa ala sabilil ikhtisar, dan juga di atas jalan ikhtisar. Ini ataf muradif ya. Jadi ikhtisar dan ikhtisar ini ataf muradif. Maknanya sama. Banyak lafal namun maknanya sama. Ala ba'dil aqsami, di atas sebahagian pembahagian wa ala mazhabil qaumi, dan juga meringkas di atas mazhab kaum, yaitu kaum yang ada di dalam ilmu bayan, para ulama yang sekelompok ulama yang terkenal di dalam ilmu bayan. Kenapa oleh beliau meringkas? Kenapa oleh beliau atau oleh musannif meringkas kitab ini, risalah ini dengan sangat ringkas, membuat risalah ini dengan sebuah risalah yang ringkas, yaitu taqriban lil mubtadi'i, karena untuk mendekatkan bagi para mubtadi, agar para mubtadi ini lebih mudah memahami tentang ilmu bayan. Kemudian beliau melanjutkan ja'altuha tuhfatan ay hadiyatan mustadrafan, yang aku jadikan akannya risalah sebagai tuhfah, artinya sebagai hadiah yang berisi, sebagai sebuah hadiah yang telah diisi. Bagi siapa? Lil ikhwan, bagi para ikhwan. Apa itu ikhwan? Jamu akhin. Ikhwan, kalimat ikhwan adalah jamak daripada akhun atau akhin. Dan di wajma'u akhun aidan ala ikhwah, dan kata-kata akhun juga dijamakkan di atas kalimat ikhwah. Jadi akhun mufrad, jamaknya ada yang menjamakkan dengan ikhwan, ada juga yang menjamakkan dengan ikhwah. Nah, jadi oleh musannif menyebutkan di sini bukan dengan kalimat ikhwah namun dengan ikhwan. Illa annahu sya'a fil ikhwan, sya'al ikhwan fi jam'i akhin bimakna sahib, kecuali bahwa sungguh pekerjaan masyhur kalimat ikhwan di dalam jamak akhin dengan makna sahib. Jadi ikhwan yang merupakan jamak daripada akhun itu maknanya sahib. Nah, begitu yang masyhurnya. Sedangkan ikhwah juga jamak daripada akhun, itu masyhur dengan makna nasab. Jadi kalau ikhwan itu maknanya saudara. Saudara yang bermakna sahabat, para teman-teman. Tapi kalau ikhwan bermakna saudara, saudara yang senasab, yang satu keturunan. Dha'afa ay katharallahu li wa lahumul ujura. Dha'afa artinya mudah-mudahan membanyakkan oleh Allah, melimpahkan, melipat gandakan oleh Allah Ta'ala bagiku dan bagi mereka itu, para ikhwan, ujura, akan segala pahala. Al-ujur jamak daripada ajrin, pahala. Wa huwa miqdarun minal jaza' fi nadhiril amal. Dia itu adalah kadar daripada pembalasan pada muqabalah amal. Jadi itu yang dikatakan dengan pahala, dengan ajrun. Ajrun adalah miqdarun minal jaza' fi nadhiril amal, satu kadar daripada balasan Allah pada muqabalah daripada amal. Wal ihsan, dan juga mudah-mudahan melipat gandakan ihsan bagiku dan bagi mereka oleh Allah. Jadi antara ujur dan ihsan atfu am ala khassin, ataf am di atas khas. Nah, jadi makna ihsan dan ujur ini sama, namun bedanya
kalau ihsan ini lebih umum ketimbang daripada ujur. Jadi ujur adalah ihsan. Ihsan belum tentu dia ujur. Nah, ini adalah ataf umum di atas khusus. Wa fihi isyaratun ila annal 'abda la yastahiqqu 'ala Allah ta'ala syai'an fi nadhiri 'amalihi, 'ala annahu la 'amala lahu fil haqiqah. Dan padanya, pada kata-kata musannif tadi mengisyarah kepada bahwa sungguh hamba tidak mustahak, tidak berhak di atas Allah Ta'ala akan sesuatu. Jadi oleh Allah tidak berhak memberikan kepada hamba itu sesuatu apapun fi nadhiri amalihi, pada muqabalah daripada amal si hamba. Jadi walaupun si hamba itu berbuat baik, berbuat taat sebanyak apapun, oleh Allah tidak wajib, tidak berhak memberikan balasan, memberikan pahala, memberikan ihsan kepada si hamba. Karena bahwa sungguh pekerjaan tidak ada amalan bagi si hamba secara hakikat. Karena secara hakikatnya bagi hamba ini tidak ada amal. Sesuai dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bermula Allah itu yang menciptakan engkau dan juga menciptakan barang-barang yang engkau perbuat. Nah, jadi Allah tidak berhak memberikan sesuatu apapun sebagai muqabalah daripada amal si hamba. Tidak berhak memberinya kepada si hamba karena secara hakikat tidak ada bagi si hamba itu amal. Semuanya adalah Allah yang melakukan, Allah yang menciptakan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Allah menciptakan engkau dan apa-apa yang engkau kerjakan. Walau sulimah lam ya'ud alaihi ta'ala minhu naf'un ta'ala Allahu an zalika 'uluwan kabira, fa kaifa yasihul qawlu bi wujubi silahi allazi minhul ajru. Dan jikalau diterimakan akan sesuatu tersebut, mazkur tersebut, maksudnya apabila kita boleh menerima bahwa tidak secara hakikat bagi hamba ini tidak ada pekerjaan dan Allah Ta'ala itu tidak berhak membalas kepada si hamba dengan satu balasan apapun, tidak berhak berikan sesuatu sebagai pengganti daripada amalan si hamba. Apabila kita telah menerima hal tersebut, lam ya'ud alaihi ta'ala minhu naf'un, niscaya tidak kembali di atas Allah Ta'ala daripada jasa hamba oleh manfaat. Jadi tidak ada manfaat yang diberikan oleh hamba kepada Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an zalika 'uluwan kabira, maha tinggi Allah Ta'ala daripada demikian, akan sebagai uluwan kabira, akan sebagai tinggi yang besar. Maka bagaimana mungkin, maka bagaimana hal keadaan, bagaimana sahlah perkataan atau pendapat dengan wajibnya berbuat baik. Nah, jadi kalau itu sudah kita terima, bagaimana mungkin ada pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala itu wajib berbuat baik kepada hamba, allazi minhul ajru, yang merupakan berbuat baik, allazi yang daripadanya Allah Ta'ala itu pahala. Nah, jadi tidak mungkin. Jadi di sini istifham ingkari ya. Bagaimana mungkin sahlah pendapat dengan wajib berbuat baik Allah Ta'ala yang dianya itu daripadanya Allah itu pahala. Maksudnya bagaimana mungkin Allah Ta'ala berbuat baik dengan memberikan pahala kepada si hamba sebagai pengganti daripada amalannya. Itu tidak mungkin. Jadi ini adalah istifham ingkari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.